Apakah kamu tahu bahwa di masa Perang Dunia Kedua ada seorang pria yang hampir menguasai seluruh dunia? Bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia dikenal sebagai sosok yang kejam, dingin, dan tanpa ampun, terutama terhadap kaum Yahudi. Namanya menggema di seluruh dunia dan ketakutan menyelimuti setiap tempat yang dilewatinya. Dia adalah Adolf Hitler, seorang diktator yang menyebabkan jutaan nyawa melayang. Seseorang yang hampir saja mendudukan setengah dunia di bawah genggamannya. Dan yang ironis, untuk menjatuhkan kekuasaan satu pria ini dibutuhkan aliansi raksasa yang sangat kuat. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang kita pikirkan. Apakah benar Hitler sekejam yang selalu diceritakan dalam buku sejarah? Dan bagaimana mungkin seorang pria yang bahkan gagal masuk sekolah seni bisa berubah menjadi simbol teror terbesar dalam sejarah manusia? Semua itu akan kita bahas di Luar Jendela. Kebangkitan Nazi Jerman dan Adolf Hitler bukanlah keajaiban semalam. Ia adalah hasil dari badai sempurna, campuran antar kekalahan perang yang memalukan, kehancuran ekonomi, dan manipulasi psikologis yang brilian, tapi juga kejam. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918, Jerman bukan lagi kekaisaran yang megah. Negara itu hancur total, rakyatnya lapar, kecewa, dan kehilangan arah. Kaisar William II turun tahta dan berdirilah pemerintahan baru yang lemah, yaitu Republik Weimar. Namun, pukulan yang paling menyakitkan datang dari perjanjian Versailles, sebuah dokumen yang mengubah luka menjadi amarah. Syaratnya begitu berat, begitu menghina, hingga membuat bangsa Jerman bertekuk lutut di hadapan dunia. 4 aspek perjanjian itu menjadi racun yang merusak Jerman dari dalam. Jerman dipaksa menerima kekalahan penuh atas pecahnya perang dan harus menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab Perang Dunia I. Sebuah penghinaan nasional yang membakar rasa dendam dan malu di hati rakyatnya. Lalu, Jerman diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 132 miliar mark emas, yang mengakibatkan ekonominya runtuh, nilai mata uang tak lebih berharga dari kertas toilet. Rakyatnya kehilangan tabungan, pekerjaan, dan harapan. Lalu, 13% tanah mereka juga dirampas, termasuk wilayah industri yang paling penting. Bagi Jerman, ini bukan sekedar kehilangan lahan, ini kehilangan martabat. Rasa ketidakadilan atas perampasan wilayah yang dianggap sebagai milik Jerman. Lalu, yang paling parah adalah tentara Jerman dibatasi hanya 100.000 orang, tanpa kapal, tanpa tank, dan tanpa pesawat tempur. Bagi bangsa Jerman yang lahir dari disiplin militer, ini adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Dari luka itu tumbuhlah benih kebencian, dan dari kebencian itu muncul seorang pria yang mengubah arah sejarah, Adolf Hitler. Hitler hanyalah seorang veteran perang miskin dan gagal masuk sekolah seni. Namun ia memiliki satu hal yang tak dimiliki orang lain, yaitu kemampuan berbicara yang mampu menggerakkan massa. Pada tahun 1919, Hitler bergabung dengan sebuah kelompok kecil bernama Partei, atau Partai Pekerja Jerman. Awalnya, ia hanya ditugaskan memata-matai kelompok itu, tapi justru di sanalah ia menemukan panggung hidupnya. Tanpa pikir panjang, ia bergabung dengan kelompok tersebut. Dengan orasi yang membakar, ia mengubah kemarahan rakyat menjadi kekuatan politik. Partai itu kemudian berganti nama menjadi Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP, atau yang kita kenal sebagai Nazi. Pada tahun 1921, Hitler resmi menjadi pemimpinnya, dan sejak saat itu dunia mulai berubah. Partai Nazi tumbuh dengan pesat bersama dengan ideologi-ideologi ekstrim yang menyanjung ras Arya sebagai ras unggul, antisemitisme yang menuduh kaum Yahudi sebagai penyebab kehancuran Jerman. Lalu, Jerman juga menganut ideologi anti-Marxisme, menolak komunis dan sosialisme, serta janji untuk menghancurkan perjanjian Versailles dengan mengembalikan kejayaan bangsa. Namun, yang membuat gerakan ini berbahaya bukan hanya ideologinya, melainkan propaganda yang luar biasa efektif. Dengan Joseph Goebbels sebagai menteri propaganda, Nazi menguasai media, film, musik, hingga parade besar-besaran. Mereka membentuk citra Hitler sebagai penyelamat bangsa. Simbol swastika menjadi lambang kebangkitan, dan rakyat perlahan mulai percaya. Puncaknya terjadi pada tanggal 30 Januari 1933. Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Dalam waktu singkat, ia membongkar sistem demokrasi Weimar dan menggantinya dengan rezim totaliter yang brutal. Dari sinilah babak kelam dunia dimulai, di mana kebencian berubah menjadi ideologi.
dan ideologi berubah menjadi pemusnahan jutaan nyawa manusia. Kebangkitan Nazi bukan hanya kisah tentang kekuasaan, tapi juga peringatan tentang bagaimana rasa putus asa bangsa bisa dimanfaatkan oleh satu pria untuk menjerumuskan dunia ke dalam neraka. Kalau kita berbicara tentang kekejaman Nazi, mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengarnya. Tapi, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya membuat kebiadaban itu mungkin terjadi? Semua bermula dari satu hal, yaitu ideologi. Sebuah ideologi yang perlahan mengubah bangsa beradab menjadi mesin pembunuh paling mengerikan dalam sejarah manusia. Ideologi Nazi atau yang disebut Nazisme lahir dari kepercayaan bahwa hanya ada satu ras yang pantas memimpin dunia, yaitu ras Arya. Hitler dan para ideologi seperti Alfred Rosenberg dan Heinrich Himmler menggambarkan sebagai bangsa unggul, berkulit putih pucat, rambut pirang, mata biru, dan tubuh tinggi tegap. Mereka menyebut diri mereka sebagai pencipta peradaban dan menuduh kelompok lain seperti Yahudi, Romadia, Selvia, dan orang kulit hitam sebagai ras parasit yang merusak dunia. Namun, semua itu hanyalah ilmu palsu. Mereka mencampurkan eugenika, mitos Nordik kuno, dan teori rasial yang menyesatkan untuk membenarkan kebencian. Mereka bahkan mengukur tengkorak manusia untuk membuktikan siapa yang layak hidup dan siapa yang tidak. Dan di balik semua teori itu, tersembunyi niat yang lebih mengerikan, menciptakan dunia tanpa mereka yang dianggap lemah. Hitler menulis dalam Mein Kampf bahwa bangsa Arya adalah puncak evolusi manusia dan tugasnya adalah membersihkan dunia dari ras-ras inferior. Dari sanalah mimpi gila itu dimulai. Sebuah pembersihan ras yang menelan jutaan nyawa tak bersalah. Eksperimen manusia menjadi bagian dari kenyataan kelam itu. Di kamp-kamp tahanan, ribuan orang dijadikan kelinci percobaan atas nama sains. Mereka disuntik bahan kimia beracun, dipaksa bertahan hidup dalam suhu beku, hingga dijahit tubuhnya dengan manusia lain hanya untuk melihat bagaimana ras unggul bereaksi terhadap penderitaan. Dokter-dokter Nazi seperti Joseph Mengele yang dijuluki malaikat kematian tersenyum ketika melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Selama Perang Dunia Kedua, ideologi gila ini berkembang menjadi kebijakan sistematis. Hitler dan Himmler membangun mesin pembunuh terbesar dalam sejarah, yaitu Holocaust. Lebih dari 17 juta jiwa tewas karena kebijakan Nazi, termasuk 6 juta orang Yahudi, 200.000 kaum Romani, 250.000 penyandang disabilitas, dan 2.000 lawan politik serta homoseksual. Bagi Nazi, ini bukan pembunuhan, ini adalah pembersihan. Holocaust bukan hanya sebuah pembantaian, tapi rencana yang disusun dengan dingin dan penuh perhitungan. Semuanya dimulai dari peraturan kecil. Yahudi dilarang memiliki toko. Lalu mereka juga dilarang menikah dengan orang Jerman, hingga akhirnya dilarang untuk hidup. Puncaknya terjadi setelah tahun 1942 ketika para pejabat Nazi duduk di meja rapat dan memutuskan apa yang mereka sebut sebagai solusi akhir, pembunuhan sistematis terhadap seluruh Yahudi Eropa. Mereka digiring ke ghetto-ghetto kumuh seperti Warsawa, lalu dinaiki ke gerbong-gerbong kereta api yang sesak tanpa makanan atau air. Tujuannya hanya satu, kamp kematian. Di sana mereka dipaksa telanjang, dibohongi bahwa mereka akan dimandikan, lalu dikunci di kamar gas berisi racun Sekoltby. Dalam hitungan menit, teriakan mereka berubah menjadi keheningan. Tubuh-tubuh itu lalu dibakar di kolotrium tanpa nama, tanpa nisan, dan tanpa jejak. Namun, kekejaman Nazi tidak berhenti di sana. Unit pembunuhan keliling bernama Einsatzgruppen bergerak di wilayah timur Eropa, mengeksekusi lebih dari 1,5 juta orang, kebanyakan Yahudi dan warga sipil. Lalu, di Babiar, Ukraina, lebih dari 33.000 orang dibantai hanya dalam 2 hari. Mereka ditembak satu persatu, ditumpuk di kuburan massal, dan ditimbun tanah seperti sampah. Dan di atas semua itu berdirilah simbol paling mengerikan dari kekuasaan Nazi, kamp konsentrasi. Ada lebih dari 1.200 kamp yang tersebar di seluruh wilayah pendudukan, dari yang kecil hingga yang kompleks raksasa seperti Auschwitz. Para tahanan datang dalam ribuan jumlah setiap hari. Begitu tiba, mereka dicukur, diberi nomor tato, dan kehilangan identitas sebagai manusia. Di sana mereka bukan lagi seseorang, mereka hanyalah angka. Setiap hari mereka bekerja hingga mati, dipukuli tanpa alasan atau digantung untuk hiburan penjaga SS. Kematian bukan ancaman, melainkan rutinitas. Bagi yang lemah, dokter seperti Mengele hanya menuju ke arah kanan menuju kamar gas. Dan bagi yang kuat, mereka dipaksa hidup sedikit lebih lama hanya untuk mati perlahan karena kelaparan dan penyakit. Pada akhirnya, kamp-kamp itu berubah menjadi pabrik kematian, tempat di mana manusia diproses seperti barang
dan kematian dijalankan dengan efisiensi yang menakutkan. Semua itu lahir dari satu hal, sebuah keyakinan palsu bahwa ada manusia yang lebih berharga dari manusia lainnya. Dan dari keyakinan itulah dunia menyaksikan salah satu bab tergelap dalam sejarah umat manusia.